Mhm. Alham Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Ya, untuk kali ini walaupun masih dalam kondisi corona, itu alhamdulillah masih jalan. Ya, tapi ya tidak seperti yang kemarin-kemarin ya sebelum corona. Kalau sebelum corona kan memang lost doll itu. Kalau sekarang tentu banyak kendala, hanya beberapa beberapa daerah yang apalagi di lingkup kabupaten gitu kan kemarin itu masih sulit, tapi untuk yang lainnya daerah lainnya kabupaten lainnya kalau hanya sekedar untuk acara manten tanpa hiburan masih jalan. Ya, Panotocoro itu kalau kita melihat namanya, mbaknya jurusannya apa? Bahasa Jawa? Ya, ya. Jadi kalau kita melihat dari namanya sendiri Panoto Coro ya. Pa itu berarti kan menuju ke orangnya, Noto itu yang menata, acara adalah yang menata acara. Itu memang pada dasarnya Panoto Coro adalah orang yang menata acara. Nah, bagiannya adalah seperti Pambioro yang membawakan acara, kan gitu. Kadang kadang ada juga yang ya Panototoro sama Pambioro itu sama, tapi ada yang orang lain punya pendapat beda. Panototoro itu lebih lingkupnya lebih luas, dia yang mempunyai wewenang untuk menata semua acara, sedangkan pembawa acara hanya orang yang membawakan acara, kan gitu. Tapi kan untuk umum ya anggap baik sama. Untuk umum kita buat sama. Tapi kalau kita melihat dari merujuk artinya, panoto pa adalah orang, orang noto yang menata acara adalah acara, orang yang menata acara. Kalau eh, istilah untuk untuk kesehariannya adalah untuk yang membawakan acara, kita anggap pambiworo gitu. Orang yang membawakan acara. Jadi banyak 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 macam-macam sih Mbak, ada yang mengatakan itu, ada juga yang mengatakan pranoto coro kan gitu toh. Ada yang mengatakan pranoto coro. Pra itu kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, pra itu berarti sebelum kan. Noto menata acara-acara. Cuma ada sebagian pawiatan atau paguyuban panoto coro lainnya itu yang eh, mempunyai pendapat, yo enggak, Pranoto Coro ki maksudnya ya Panoto Coro itu mengindahkan bahasa yang sudah indah. Wong Jawa itu kan punya punya apa namanya ciri khas seneng ngepik-ngepik barang sing wis apik kan. Ya, gitu. Istilah lain gampangannya MC lah gitu loh, Master of Ceremony semacam itu. Ya, ya betul. Ya, ya betul. Ya, jadi istilahnya gini, kalau Panoto Coro kebetulan saya kan juga pelatih Panoto Coro, Mbak. Jadi saya punya yang namanya Pawiatan Panoto Coro Tuwin Pamedar Sabdo Anggoro Wiji yang saat ini letaknya di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebun Kabupaten Demak. Walaupun saya sendiri asli dari Purwodadi, tapi saya mendirikan di daerah yang perbatasan itu loh, Gubuk dengan Demak itu loh, di perbatasan ya, Gubuk dengan Demak yang di Desa Pilangwetan yang sebelum tanjakan naik ke jembatan Tuntang itu tempat tinggal saya di situ. Saya punya paguyuban itu, pawiatan itu, murid-muridnya juga banyak sekali, dari ada yang bapak-bapak, ada yang anak muda, ada beberapa profesi, ada yang pegawai, ada yang orang biasa, ada yang
guru, ada yang perangkat dan lain-lain. Nah ini pas sekali jenengan menanyakan apa toh yang dipersiapkan sebagai seorang panotocoro kan gitu. Yang pertama tentu modalnya niat gitu, modalnya niat, niat terus ya rasa rasa suka itu pasti ada. Kalau sudah seneng, opo sing mau nih angel jadi gampang itu. Nah, itu untuk bagian-bagian menjadi seorang panotocoro itu sama sebenarnya seperti orang berpidato. Jadi yang pasti ada beberapa metode yang digunakan. Ada metode hafalan, ada metode naskah, ada metode ekstemporan atau kepean, catatan kecil, ada metode impromptu kan itu sama sebenarnya. Tapi kalau sudah berjalan di masyarakat, sudah punya jam terbang, ya sudah siap, dia harus siap anu istilahnya ke impromptu, spontanitas harus siap. Kalau masih tahap awal ya silahkan, kalau mau pakai ekstemporan dulu catatan kecil, syukur-syukur apal semua. Kuncinya seorang panotocor itu apal gitu. Lah itu yang pertama. Jadi makanya di pawiyatan saya lebih menekankan sering praktek daripada hanya teori. Jadi teori hanya berapa persen, nanti untuk kadang-kadang atau teman-teman siswa itu saya suruh untuk praktek, sering prakteknya membaca dulu, setelah itu menghafal. Itu untuk yang persiapannya untuk menjadi seorang panoto. Yang kedua, yang perlu diperhatikan seorang panotocoro ada trik 3W: wirogo, wiromo, wiroso. Wirogo itu sikap, solah bowo, tingkah laku itu solah bowo, cara berpakaian itu maksudnya juga wirogo. Cara berpakaian, cara ngadeg wae panotocoro ya diatur, Mbak. Ora kena ngadeg terus karo ngupil niki ora kena. Ngadeg karo kukur-kukur apa lah, pokoknya kukur-kukur kelek ya ora kena. Terus setelah itu eh, berpakaiannya pun diatur. Kalau ini pakai belangkon Solo, jelas ini harus biskapnya Solo, jariannya pun jarian Solo, kerisnya pun juga harus keris Solo, cara pakai efek timang itu juga Solo gitu. Kalau ini Jogja, ya ini harus beskapnya Jogja, ke bawah semuanya harus Jogja karena itu ada pakemnya. Jadi ada Jawa, bukan kalau ada Jawa bukan gue belangkon karo karo beskap, padahal nggak tahu belangkone Solo beskapnya Jogja, kadang nggak tahu kan gitu. Ya kita harus tahu, makanya saya ajarkan itu juga. Ini kalau pakaiannya Jogja ini, pakaiannya Solo semacam ini. Jadi semuanya cara pakaiannya pun juga berbeda-beda. Cara memakainya untuk kayak sapu efek timangnya itu berbeda-beda. Nah, terus juga selain itu cara berdirinya pun juga harus diperhatikan, ngadeg piye, nyekel mic piye, apa nyekel mic nang kene kayak penyanyi rock, apa kayak gini kayak penyanyi pop, apa gini kayak penyanyi apa rebana apa begini assalamualaikum kayak penyanyi dangdutan kan beda-beda. Jadi nyekel mic-nya harus tetap kita usahakan wajah kita kelihatan. Jadi kan itu. Terus setelah itu kalau sudah mengetahui tentang wirogo sikapnya sopan santun tetap harus dijaga. Seorang pambioro kan juru ladosing bebrayan. Jadi kita itu sebagai kayak seperti pelayan masyarakat. Kalau yang kita layani ngano kita sendiri dalam melayani itu dengan bahasa yang kasar, tentu sing dilayani gak seneng kan gitu. Kita harus tahu mengganggu, sopan santun, senyum, ngomong wae ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita harus senyum, orang kok pedot dengan assalamualaikum itu kan enggak. Jadi semacam itu wirogo. Terus wiromo itu nada membat mentuling suara. Nah ini yang memang sulit di sini, Mbak. Jadi apalagi untuk orang yang awam, rata-rata yang masuk ke pawiyatan saya itu kan orang-orang awam tadinya.
Kalau ada beberapa paling hanya satu dua tadinya memang seorang pemain ketoprak dia ingin latihan Panototoro sini. Nah itu rodok kepenak. Saya cara melatihnya kepenak karena seenggaknya dia sudah punya modal. Tapi kalau orang yang awam itu biasanya agak kesulitan. Harus dari nol, memang melatihnya harus dari nol. Terutama di nada suara. Jadi seorang Panototoro itu pinter memainkan mikrofon. Saya ketika ngomong semacam ini suaranya agak kemeng. Cuma kalau sudah pakai mic, kadang orang pangling loh suaranya kok so gede. Jadi gitu, kadang harus kita pinter cara memainkan. Bahkan anak saya pun pangling, mosok itu suaranya ayah pas nonton gitu loh. Nah itu kita harus bagaimana pinter memainkan nada dan nada membat mentulik itu kudu dijaga. Antara pembukaan nyondro sudah beda. Jadi kalau pembukaan kan nadanya masih datar, kalau nyondro sudah beda. Contoh kalau pembukaan kalau di pertengahan mungkin pembukaan ngatur semoga sarengan kula dherekaken maniki tujuh proto mringsa handaping pepodo. Hanya kayak datar kan gitu. Beda ketika nyondro pinarung swaraning pradonga muyuh hangrangin ana bontarum. Nah, ini kan seperti itu. Jadi kayak di cengkok-cengkok gitu. Tuh. Belum lagi itu baru nyondro, contoh nyondro pengantin putri. Beda ketika nyondro temon. Nyondro temon seperti orang bercerita. Us dungkat poh yanding mangsa kala dumawing putrat. Awit pangasaning Gusti kang hakarya jagat. Nah, itu kayak seperti orang bercerita. Ada improvnya. Jadi ada seperti orang dialog apa namanya? Bapak sama anak, orang dialog pengantin putri sama pengantin kakung. Itu ada seperti itu. Ya tidak harus memang. Jadi banyak sekali sih Panototoro yang tidak ada improvnya, tidak ada dialognya, tapi alangkah lebih baik kalau kita kasih bumbu seperti orang berdialog, nganten lanang karo nganten itu omong-omongan seperti wayang semacam itu loh Mbak. Itu nilai plus. Itu bagus. Itu baru wiromo, belum wiroso penghayatan. Bedanya kalau di drama ekspresi itu kan dari raut wajah ya. Jadi kalau orang main drama kan raut wajahnya ketika marah, ketika senyum kan gitu. Kalau di Panototoro, Pambiworo, ekspresi itu tidak melalui raut wajah, tapi ekspresi melalui nada suara, melalui suara. Contohkanlah gini ketika nyondro pengantin sungkem. Pengantin sungkem itu kan kita harus melalui ekspresi. Duh Romo, nyuwun tambahin pangestu Romo. Ngromasi wiwit alit ayantos saking tansah damel pot-repoting dening Romo. Lah itu kan ekspresi. Tapi melalui ekspresi nadanya kayak menangis-nangis bagaimana gitu. Orang mungkin wong sungkem, duh Romo. Lo nyuwun pangapunten Romo. Karo bisu kan enggak mungkin. Lah inilah uniknya Panototoro. Karena sastra yang paling hebat menurut saya itu adalah Jawa. Bahasa yang paling hebat, sastra yang paling hebat adalah Jawa. Apalagi di dunia perdagangan maupun di dunia pernikahan. Itu semuanya diolah nadanya berbeda. Kata-katanya pun kita menggunakan kata-kata yang kadang orang tidak paham kan gitu. Berbeda. Ya seperti majas. Binarung swaraning pradonga apa to kuwi. Berarti kan mengarungi suarane gamelan. Binarung itu kan mengarung. Suaraning pradonga itu kan gamelan. Ini orang kadang karena kita kaya dengan bahasa, Mbak. Spesial kecil apapun kan Jawa ini yang harus membuat kita bangga. Dan untuk pendengar yang mungkin nanti akan tahu, mungkin mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat lah. Jadi Jawa itu kaya dengan sebuah bahasa. Contohkanlah baru makan saja ya. Kalau Indonesia makan, kalau bahasa Inggris eat kan itu.
Kalau Jawa kan ono sing madang, dahar, notol, badok, nyekek kan itu. Oh, untuk kita cora awake dhewe mangan untuk munggah sithik madang bapak bapak wong tua dahar kan gitu. Kanggo pitike notol untuk kanggo nun sewu asune badok kan gitu. Gareng diwolak-walik mun umpama kok ono Pakde teko nek monggo Pakde dipun totol ya ora pantes kan. Itu Jawa, padahal kalau di Inggris taunya it kan gitu. Untuk hewan pun mungkin juga sama kan. Contoh lagi untuk bahasa apa namanya nasi kan. Kalau di tempat kita nasi kan sego Jawa, bahasa Indonesia nasi, bahasa Inggris rice kan, pari, nak corone Indonesia padi, sananya bahasa Inggris masih rice. Padahal nang Jawa ki beda-beda, Mbak. Lagi disebar nang sawah, tukul diarani wineh. Nak wis tukul rada dhuwur diarani pari. Nak wis wayah tuwa dirit lebokno sak kan diarani gabah. Gabah nak di seleb diarani beras. Beras sing cilik-cilik diarani menir. Nak sing katutan kulite diarani las. Beras nak dimasak, kok dadine sego, nak kakean banyu diarani bubur. Nak dikai gulasan dadine jenang kan gitu. Nak masake nggawa godhong gedang diarani lontong, nak ki dawa, nak kendhet diarani lemper. Nak nggawa apa jenenge janur diarani kupat. Padahal kamangka nang nggon ning Inggris isih ngertine rice. Loh ini kekayaan kita. Ya kita harus bangga. Kita bangga dengan Jawa. Itu seputar tentang pengenalan Panotosoro dan bahasa. Ada lagi mungkin? Oh gini, Panotosoro untuk Wiromo memang kan ada tembang. Ya memang walaupun itu tidak wajib, cuma kalau ada tembangnya iso nembang itu nilai plus juga. Jadi seorang pembawa acara manten Jawa atau Panotosoro itu memang harus menguasai beberapa sastra kaitannya bahasa maupun juga eh, menguasai beberapa seni kaitannya adalah kayak seperti tembang semacam itu. Memang gitu Mbak. Jadi eh, ada tembangnya. Contoh Asmorodono yang sering digunakan untuk biasanya untuk penggantinya mijiling pengantin kakung itu dikasih Asmorodono. Gitu. Yang bone dadi ati itu loh. Itu bisa dipakai itu bisa. Terus kadang ya ada yang pakai dandang gulo ketika cucuk lampah manjing itu juga bisa. Bahkan kalau uh, di gedung atau istilahnya kalau diminta pakemnya itu kadang cucuk lampah nembang sendiri ketika masuk masuk mau masuk ke pelaminan itu beda dengan di perkampungan. Kalau di perkampungan itu kan kirape jadi cucuk lampah masih gejulan kan gitu. Jadi masih ada joget-jogetan gitu. Kalau di gedung tidak yang joget-jogetan yang jingkrak-jingkrak semacam itu tidak. Dia lebih ke apa namanya ke pakem dan lebih lebih ke elegan. Bahkan kalau sudah di depan pelaminan dia akan berhenti sejenak terus dia akan bawa nembang sendiri. Boleh dandang kulo, boleh pangkur yang singgah-singgah kalau singgah, boleh dan lain-lain banyak sekali gitu. Gitu Mbak. Terus ada lagi? Ya kompleks sekali, luas memang. Betul. Ini yang satu Mbak Puji ya, Mbak Puji. Oh gitu, Mbak Ifat rumahnya mana? Nggak Sewangi sini, Godong. Oh, dan terus nak Mbak Puji?
Oh, Karangrayung. Oh iya 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 iya. Iya. Karangrayungnya mana? Oh, berarti perbatasan sama Juwangi ya. Hmm. Semangat, tetap kuliah ambil bahasa Jawa harus semangat. Betul. Anu kok, eh, bahasa Jawa itu jangan takut kalau nanti tidak akan berguna, pasti ada gunanya. Soalnya kalau kita mau mempelajari hal-hal yang klasik, hal yang bahasa Jawa itu kan hal yang klasik kan gitu. Hal yang klasik itu pasti nanti malah hasilnya pun akan lebih lebih dilebihkan malah. Jadi karena semakin tambah tahun dulu Mbak, di tahun 2000 saya jadi Panoto Coro kan dari 2007. 2007 itu sudah jadi Panoto Coro, kalau sampai sekarang itu sudah berapa tahun ya? 14 tahun. Nah, dulu di tahun itu orang yang hajatan pakai Panoto Coro itu jarang. Rata-rata hanya orang sepegawai terus yang mampu karena jarang memakai itu. Tahun 2012 daerah Purwodadi sudah hampir merata, semuanya sudah pakai Panoto Coro. Hanya daerah-daerah tertentu yang mungkin masih daerah religius yang notabene agamisnya kan kuat tuh. Terus daerah Demak itu juga hanya beberapa. Saya masuk ketika di daerah Demak itu Panoto Coro di sana hanya beberapa anu beberapa orang yang hajatan pakai Panoto Coro. Tur yang jadi Panoto Coro bisa dihitung. Yang masuk ke daerah Demak maupun Purwodadi saat itu nggak begitu banyak. Jadi hanya beberapa saja orang. Nah, sekarang di tahun 2013 naik ke atas, sekarang itu sudah banyak sekali orang bergelut di dunia MC atau Panoto Coro. Bukan hanya bapak-bapak atau mas-mas atau cowok, tapi juga mbak-mbak atau ibu-ibu sekarang sudah berlatih di Semarang itu juga banyak Panoto Coro MC yang ibu-ibu atau cewek-cewek. Nah, bahkan diiringi dengan banyaknya Panoto Coro, orang yang hajatan pakai Panoto Coro pun melimpah ruah, semakin banyak malah. Jadi kadang itu saya kekurangan cara basa Jawane kumpal. Jadi ana wong ngejob aku wis kondisi ngoten sudah isi terus akhirnya suruh kon nyarekno kon golekno tak golekno kae jeblane wis isi golekno kono ya wis isi nanti kebingungan. Sampai sekarang itu gitu. Apalagi cucuk lampah juga gitu malah semakin semakin banyak. Kebetulan saya juga Panoto Coro ya, cucuk lampah ya, dagelan ya kan gitu. Jadi kadang ya mana mana ya job mana yang masuk dulu gitu. Gitu. Jadi semangat kalau bisa jangan hanya nanti jadi guru bahasa Jawa saja kalau bisa. Karena aku melihat sekarang itu nasib guru bahasa Jawa juga saat ini masih terkatung-katung kan belum ada anu atau kejelasan kan. Itu kalau bisa ya kita punya bakat lain mungkin mbaknya bisa nari ya dikembangkan mau pingin berlatih ikut Panoto Coro menguasai tentang bahasa kesini aja ke tempat saya bisa di ada ceweknya juga kebetulan ada ceweknya dua di tempat saya itu di persimpangan yang kalau ke Semarang mesti jangan lewati itu tahu sebelum jembatan Tuntang itu tahu nggak. Nah, sebelum jembatan Tang persis itu kan ada Indomaret toh. Ada Indomaret. Kalau dari Jeketro itu ada Kemiri, ya kan? Kalau dari Godong itu eh, ada desain namanya Pilang Kemiri sama Pilang itu kan gandeng toh, Mbak. Terus naik jembatan Tuntang terus bundaran Gubuk itu toh. Lah itu sebelum jembatan Tuntang itu ada Indomaret ya situ deket situ. Hanya selisih 4 rumah dari jalan raya 1, 2, 3, 4 itu setiap Selasa malam sama Jumat malam ya nanti malam ini teman-teman do latihan ke sini. Jadi ya malam cuma saya juga buka
buka itu apa namanya, jam khusus atau privat. Jadi ada yang umum, kalau umum itu Selasa malam sama Jumat malam, tapi kalau yang khusus alias privat itu bebas untuk menentukan jamnya sendiri. Mau pagi, mau siang, mau malam silahkan. Harinya juga bisa menentukan sendiri. Nanti yang pasti pas di calling dan pertemuannya kan kalau umum itu kan 1 minggu 2 kali. Nah, kalau privat atau khusus bolehlah lebih dari 2 kali. Nanti silahkan kalau nganu cari cari jam sendiri, cari hari sendiri bisa. Yang penting sama-sama pas waktu kosong. Karena kan takutnya kadang saya pas job, saya pas ada acara kan gitu. Banyak juga nari juga, nari juga. Oh, gimana? Dulunya punya sanggar tari. Oh, saya punya, kebetulan kan gini, di latihan Panoto Coro itu di sini saya kasih bonus untuk berlatih tari, berlatih cucuk lampa, berlatih lain-lainnya lah intinya mau berlatih apapun boleh. Jadi di sinilah kebetulan istri itu kan juga dulunya penari sejak kecil dari SD sampai 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 sekarang itu. Jadi istri kebetulan sinden. Kalau mau latihan nembang-nembang sama istri. Jadi nanti dilatih nembang-nembang sama istri. Kebetulan istri itu sinden juga penari dulunya. Jadi ya makanya ini komplit lah insya Allah. Kalau pengen berlatih ya satu rumah juga sini ini gitu. Oh, tips yang mau belajar gitu. Halo, tip untuk oh ya. Jadi gini Mbak, untuk tips-tips untuk yang mau belajar Panoto Coro, yang pasti seperti yang saya sampaikan di awal tadi, eh, niat, niat ada, niat, terus seneng sih, gue artinya seneng. Makanya saya berusaha setiap latihan, tidak saya buat sepaneng, setiap latihan itu humoris mereka dengan penyampaian. Kebetulan saya punya basic dagelan, jadi dalam sebuah penyampaian mesti ono guyu gojekane guyon, jadi mereka biar biar carane itu nyaman seneng sih, merasa merasa nyaman mereka. Terus yang kedua, sering kadang saya sampaikan seorang panoto core itu pekerjaan atau profesi yang menjanjikan. Dulu saya itu sempat menjadi guru GTT dulu, beberapa sekolahan itu sering saya uh, sampai pindah-pindah gitu mengajarnya, sampai pindah-pindah kan gitu, sampai beberapa sekolahan saya mengajaran gitu. Cuma karena sering bolosnya, terus akhirnya saya berpikir ini nanti kalau saya sering-sering bolos, yang saya rugikan adalah pihak sekolahan dan anak-anak, siswa-siswa, siswa-siswi pasti akan merasa dirugikan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk resign, resign dari keguruan, dari mengajar. Setelah itu mendirikan yang namanya pelatihan Panoto Coro ini. Hidup saya selama ini dari Panoto Coro. Hasilnya Mbak, kalau untuk saat ini hasilnya kalau dibanding dengan guru GTT jauh jauh sekali hasilnya. Pasti menang Panoto Coro. Dengan guru yang katakanlah PNS untuk golongan yang awal, mungkin golongan masih baru-baru, masih menang Panoto Coronya, masih menang Panoto Coro gitu. Kemarin itu saya punya murid yang dia pekerjaannya sebagai tukang, dia tukangnya bukan bukan keneknya tapi tukang batu gitu. Dia belajar Panoto Coro, terus akhirnya dia bisa jadi Panoto Coro.
Loh, terus akhirnya malah ngomong, wah penak iki yo Mas. Lah piye? Lah aku sesasi iki kurang luwih nak trimo 3 juta 4 juta wis iso kok. Nek dadi tukang ya arep anu duit wis sedinone mung 100 lah iki sedina 300. Kan gitu. Apalagi yang jam terbangnya sudah banyak, sudah lama, sudah tinggi, pasti lebih. Nah ini yang sering saya sampaikan ke murid-murid yang baru berlatih, sehingga mereka merasa merasa apa ya, merasa terjanjikan dengan sebuah profesi panotocor. Oh prospeknya kok bagus, akhirnya mereka semangat ingin berlomba-lomba dan iso. Kebetulan untuk bergodo atau kelompok yang ini murid saya sudah setengah setengah bisa gitu, mungkin kurang lebih nanti di bulan eh, November Desember lah akhir itu sudah wisuda, sudah siap terjun jadi panotocoro. Jadi itu yang membuat semangat mereka, sing penting satu seneng, yang kedua tahu bahwa prospeknya ini nanti bagus ke depannya seorang panotocoro. Apalagi untuk mbak-mbaknya, jarang sekali MC atau panotocoro cewek. Ya betul. Ya selain itu masih dalam dunia pernikahan ya mbak, selain nanti jadi panotocoro kalau bisa juga jadi MC wedding nasional. Jadi MC wedding nasional itu pembawaannya bahasa Indonesia, setelahnya ke modern juga gitu. Bukan berarti saya mempopulerkan untuk acara wedding yang anu non Jawa, itu tidak. Sering itu yang di daerah perkotaan itu memang mengkolaborasikan antara Jawa dengan modern. Kebetulan saya juga MC wedding nasional. Jadi kadang nanti untuk acara pas waktu acara eh, apa namanya panggih masih pakai tradisional Jawa. Dan nanti setelah setelah panggih itu ada yang namanya kirap. Tapi kirapnya kirap modern, bukan kirap pakai cucuk lampa. Ya kirapnya kirap modern, pengiringnya adalah saksofon yang depan, pembawaannya kita juga bahasa Indonesia. Makanya kadang nanti saya pakai dua style. Yang pertama ketika panggih itu saya pakai beskap ala Jawa, tapi setelah mau kirap modern saya sudah ganti ganti jazz sesuai dengan kirapnya kirap modern, bahasanya pun bahasa Indonesia, bahasa modern kan gitu. Kalau bisa panotocoro itu menguasai beberapa bahasa, jangan hanya Jawa. Kalau bisa bahasa nasionalnya bahasa Indonesia pun lancar, wasis, seperti orang layaknya host atau presenter. Jadi cakapnya harus baik-baik. Selain itu juga menguasai beberapa bahasa Inggris, mengerekitang sidik-sidik hanya sebagai pemanis kan gitu. Ketika acara ini tingkatnya adalah acara yang notabene orang besar, pegawai, pejabat semacam itu. Tamu-tamunya juga tamu-tamu modern kan gitu. Itu jangan sampai hanya jadi panotocoro, hanya panotocoro kampung saja, jangan. Kalau sudah terjun kita kalau bisa jangan sampai sedikit-sedikit atau mong mong etok-etokan, nah iso yo tenanan. Jadi ya panotocoro, kalau panotocoro yo sing tenanan, kita tambahi kepandian kita di MC wedding modern, kita cakapnya bahasa Indonesia harus bagus, menguasai sedikit bahasa Inggris itu kalau bisa. Tuh. Ada lagi? Ada lagi? Silakan Mbak, ini Mbak Puji. Itu kalau yang kelas umum itu 1 semester 6 bulan biasanya sudah jadi. Tapi kalau yang privat atau kelas khusus itu yang kemarin yang dari nol, yang dari 0 sampai 4 bulan, yang sudah sebelumnya sudah punya basic, wes ngerti boso. Kalau mbak-mbaknya kan dari bahasa Jawa. Eh, Kemarin itu ada murid saya dari Gunung Pati, Semarang, itu juga jurusan bahasa Jawa.
itu 3 bulan jadi. Kalau yang sudah wes dia terjun, wes bergelut, tadinya mungkin pemain ketoprak 2 bulan jadi. Jadi cepat, soalnya gini, nanti pas waktu saya main, saya ajak pertama pengenalan dulu. Jadi selain berlatih di rumah, nanti saya latih dari nol sampai sampai berjalannya anulah berjalannya acara-acara. Terus nanti pas waktu saya job, saya ajak, nanti dia tidak di samping saya melihat acara. Besoknya lagi waktu saya job lagi, waktu saya acara di pengantenan, nanti sebelumnya saya suruh untuk menghafal, mbaknya nanti menghafal anu ya pembukaannya. Nah, besok nanti ikut saya itu acara waktu besok itu nanti latihan buka. Jadi nanti buka dulu di sana, ikut buka acara di mantannya. Dilihat orang banyak nggak usah malu. Setelah itu kalau sudah bisa besoknya lagi kalau kalau saya ada job lagi, baiknya latihan anu ya nyondro pengantin putri ya, semacam itu. Besok coba dipraktekkan ketika di pernikahannya siapa itu nyondro pengantin putri. Jadi kan akhirnya cepet. Nah, yang sudah berjalan itu kemarin 2 bulan itu yang pemain ketoprak langsung bisa. Tapi yang ada yang 3 bulan, tapi yang kemarin itu yang baru lulusan dari nol itu, lulusan STM, dia terus pengen berlatih, sama sekali itu nggak bisa membedakan do itu nggak bisa, do itu nggak bisa. Sekarang alhamdulillah sudah hafal, sudah mulai praktek-praktek, baru kurang lebih ya mungkin 3 bulan ke mau ke 4 bulan. Cepat sebenarnya. Ya semuanya tergantung tergantung yang melatih sebenarnya. Pasti ada trik-trik atau metode yang biar cepat menghafal itu bagaimana itu ada. Nanti tak ajarin di situ. Itu. Ada lagi? Ya. Ya, pawiyatan angguru wiji. Ya. Eh, itu sebenarnya saya buka tiap bulan, Mbak. Setiap bulan saya buka. Jadi kalau nanti kok semacam ini ya. Ini kan sudah berjalan yang bergoda atau kelompok ini ada pendaftar baru. Nanti ikut. Kalau mau ikut yang umum, nanti ikut. Cuma nanti ada pemadatan materi sendiri. Jadi nanti selain ikut sama umum, nanti ada pemadatan materi sendiri. Silakan menentukan waktunya, kapan siang ada ada waktu luang kapan nanti kita pemadatan materi untuk melengkapi materi yang sudah terlewatkan kan gitu. Kalau yang kelas umum, cuma kalau yang kelas khusus kan beda lagi, bebas silahkan mau mau ketemu kapan, hari kapan, tidak perlu bareng-bareng umum. Cuma kalau mau ikut bedanya gini, kalau yang khusus itu tetap bisa ikut umum. Jadi nanti setelah setelah ikut khusus pas kok setiap Selasa malam kalau Jumat malam kok ada waktu longgar, kepingin ikut sama bareng-bareng umum boleh, biar tambah pengalaman tambah temen kan gitu boleh, jadi nggak masalah. Tapi kalau yang ikut umum kan nggak bisa ikut khusus, jam ketemunya praktek di tempat acara manten. Jadi itu kan saya fasilitasi. Kalau yang umum itu ketika saya nanti main di acara ngantenan itu yang umum boleh ikut cuma hanya 4 kali, boleh ikut cuma hanya 4 kali. Tapi kalau yang khusus berkali-kali bebas, tidak ditentukan. Selagi sana kosong bisa, saya pun juga nggak masalah, tidak mengganggu waktu si murid gitu. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggak apa-apa. Kebetulan ini juga mau tak upload di YouTube. YouTube-nya apa? Kita saling subscribe ya. Saya YouTube-nya Pak Danang MC. Oke 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 oke. Oke.
Oke, oke, oke. Siap, 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 siap. Oke. Yuk. Ya, ya. Yang mana?